orang itu memakai narkotika, seperti adik-adik lihat di slide ini, biasanya seorang itu memakai narkotika karena gaya hidup atau pengaruh komunitas. Kalau bergaulnya sama orang-orang yang suka pakai, otomatis biasanya kita akan terpengaruh untuk menggunakan narkotika itu. Jadi kalau adik-adik dalam bergaul, eh, harus lebih berhati-hati adik-adik ya. Bukan berarti adik-adik harus pilih-pilih teman, tapi harus selektif. Tidak harus memilih terlalu ekstrim, tapi kita harus selektif. Di masa adik-adik yang masih remaja seperti sekarang ini, adik-adik harus mencari teman yang bisa meningkatkan kita untuk mempunyai semangat untuk bersaing dalam pendidikan, bukan bersaing dalam hal-hal yang eh, jelek seperti ini ya, seperti narkotika. Jadi sebaiknya berteman itu cari teman-teman yang bisa membuat kita semangat untuk belajar, semangat untuk ke sekolah, ya seperti itu ya adik-adik ya. Nah berikutnya lagi itu yaitu mengobati stres, meningkatkan percaya diri, menghilangkan rasa sakit, dan agar dicap dewasa. Nah, inilah beberapa motivasi seseorang itu menggunakan narkotika. Lanjut slide berikutnya. Bisa lihat bagaimana pengaruh narkotika terhadap seseorang. Ini contoh ya, perubahan-perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun apabila seseorang itu menggunakan narkotika. Adik-adik bisa lihat gambar yang di bagian kiri, si ibu atau si gadis itu, si kakak itu wajahnya yang bagian kiri itu begitu cantik ya adik-adik ya, begitu kelihatan segar, tapi setelah dia menggunakan narkotika, dari tahun ke tahun mukanya berubah, sampai akhirnya mukanya seperti yang bagian kanan. Adik-adik lihat itu, dia begitu kurus dan kelihatan lebih tua dari umur yang sebenarnya. Adik-adik bisa lihat ya begitu besarnya pengaruh narkotika itu terhadap tubuh kita, terhadap wajah kita, perubahan-perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Berikutnya. Tubuh, adik-adik bisa baca pada mata, pupil mata melebar yang menyebabkan sukar tidur, terus otak, pada jantung, pada pencernaan, pada hati, kulit, dan lain-lainnya. Adik-adik bisa lihat ya. Ini dampaknya. Apabila kita menggunakan narkotika, bukannya kita menjadi sehat, malah semakin sakit dan semakin kelihatan lebih tua dari umur kita yang sebenarnya. Ya, begitu besar sekali pengaruh buruknya narkotika ini. Jadi adik-adik sebaiknya jangan dijauhi ya narkotika tersebut ya. Jangan sampai berani-berani coba, walaupun ada yang nawarin atau gimana, jangan mau. Jangan mau, mending dikasih coklat ya daripada dikasih narkotika. Adik-adik bisa bayangkan ya, kalau misalnya sampai terkait dengan narkotika ini, waduh, begitu besar dampaknya bagi tubuh kita, bukan cuma tubuh, bukan cuma kulit, tapi mata, otak, jantung, semuanya ikut berpengaruh. Berikutnya. Yang digambar ini adalah orang-orang yang menggunakan narkotika ya. Seperti itulah penampakan mereka apabila sudah masuk ke dalam pengaruh narkotika ini. Berikutnya. Bila seorang yang sudah terpengaruh dan terlanjur menggunakan narkotika, dia akan seperti misalnya seorang pelajar ya, dia akan sering bolos, menurun kedisiplinan dan nilai pelajarannya yang sebelumnya mungkin pintar ya, karena sering pakai narkotika, lama-kelamaan jadi malas belajar, sering bolos, akibatnya nilainya bisa menjadi turun. Yang dulu berprestasi, semakin lama akan semakin berkurang. Keinginannya untuk belajar, untuk bersaing, untuk maju itu akan semakin berkurang. Nah, orang yang menjadi mudah tersinggung, adik-adik bisa lihat itu dari beberapa contoh itu ya, dampak dari narkotika tersebut. Nah,
Pertama mungkin kalau coba-coba dari awal coba-coba misalnya seseorang remaja itu ditawarin sama temennya, nih ada obat nih narkotika, cobain yuk gratis misalnya. Itu pertama gratis adik-adik. Lama kelamaan kita nyoba karena gratis, pingin nyoba misalnya, pingin nyoba, begitu rasanya kok ada pengaruh ke tubuh. Pertama gratis, lama-lama terus kan nggak mungkin ya kita kasih gratis terus. Lama-lama akhirnya harus beli. Harus beli. Pertama menggunakan uang jajan. Setelah uang jajan habis, tapi pingin terus minum si narkotika ini, akhirnya adik-adik mencuri. Itu lihat adik-adik bisa lihat ya. Salah satu kolom yang ada di layar itu suka mencuri untuk membeli narkoba. Akhirnya adik-adik yang sebenarnya pertama tidak suka mencuri, karena pingin beli narkoba, akhirnya mencuri. Muncul lagi kejahatan baru, suka nyuri lagi. Udah pertama pakai narkoba, berikutnya nyuri lagi. Jadi adik-adik, jangan seperti itu ya. Misalnya kalau ada yang nawarin untuk nyoba-nyoba narkoba, jangan sekali-sekali dicobain ya, walaupun gratis. Iya, pertama gratis. Berikutnya akan adik-adik disuruh beli. Nggak punya duit, akhirnya nyuri. Ya adik-adik ya. Ilustrasi ya tentang dampak penyalahgunaan narkotika. Ya, berikutnya. Nah, ini apa sanksi dari penyalahgunaan narkotika? Kalau tadi di awal-awal kita udah lihat tentang golongan dari narkotika, itu golongan 1, 2, 3 di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini ya. Nah, di dalam undang-undang ini selain menguraikan dan menjelaskan tentang narkotika tersebut, ada beberapa pasal yang memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku dari tindak pidana narkotika. Nah, di sini kami ambil beberapa contoh pasal ya, sebagai sampel aja, sebagai contoh, yaitu salah satunya itu pasal 111, yang bunyinya yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Ini contoh pasal yang pertama ya. Berikutnya. Nah, ini pasal yang kedua, yaitu pasal 112. Nah, yang setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Nah, yang di pasal 111 tadi itu, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 yang berupa tanaman. Apa perbedaannya ya antara pasal 111 dan 112? Kalau 111 tadi yaitu yang berupa tanaman, narkotikanya. Kalau di pasal yang ini, yang 112, yaitu narkotika yang bukan tanaman. Berikutnya. Mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Ya, adik-adik bisa lihat ya di sini. Oh, ini menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, ini hukumannya seperti ini, yaitu paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Adik-adik perhatikan ya. Selanjutnya,
27 dalam undang-undang ini mengatur di pasal 127 yaitu ayat satunya setiap penyalahguna atau orang yang memakai narkotika ya. Nah, di ayat 1 bagian A yaitu narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Di setiap orang ya, setiap penyalahguna. Nah, di bagian B yaitu narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan seterusnya. Seperti yang kami sudah katakan di awal, bahwa akan saya selingi sedikit ya dengan door prize. Nah, untuk tahap ini saya ingin buat adik-adik 2 orang ya. Pertama, saya ingin dulu bertanya kepada adik-adik, siapa yang bisa menjawab? Tadi kan sudah di awal kita menampilkan ada 2 orang artis. Adik-adik bisa, ada yang bisa sebutkan enggak? Gambar pertama artis laki-lakinya itu namanya siapa dan kasus apa yang dia siapa coba yang mana yang bisa. Nah, begini aja, begini. Biar tertib, biar kita bisa jadi tahu. Bagi yang mau menjawab, silahkan pada kolom chat itu dapat mengetikkan kata kejaksaan. Kejaksaan. Siapa yang paling pertama, dia akan kami kasih kesempatan untuk menjawab pertama. Marcel Bagia. Silakan. Pertanyaan apa tadi Kak Febi? Di awal itu kita tampilkan 2 gambar artis. Coba adik sebutkan artis yang lelaki itu namanya siapa dan kasus apa sehingga dia menjadi viral. Ayo, siapa? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Jadi artis yang cowok atau pria itu Anji. Jadi kasusnya dia melakukan penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Terima kasih. Betul Kak. Nah, adik Marcel, silahkan pada kolom chat bisa diketikkan nomor teleponnya untuk kami bisa ketahui nomor telepon yang akan kami berikan door prize. Selamat adik Marcel, merupakan siswa pertama dari SMA 2 Negara yang mendapatkan door prize dari Kejaksaan Tinggi Bali. Semoga door prize ini bisa membantu atau memotivasi kemudian adik-adik yang lain untuk bisa menjawab pertanyaan lagi. Yang kedua Kak, silakan. Yang kedua, saya pingin dari adik perempuan ya. Kalau tadi kan udah adik yang laki-laki ya. Sekarang kalau bisa adik yang perempuan, ada nggak yang bisa menjawab? Jadi pertanyaan saya yaitu, di Undang-Undang Narkotika ini, ada perbedaan antara pasal 111 dan pasal 112. Tadi saya udah bilang kan, coba disimak. Coba adik-adik sebutkan apa perbedaan antara pasal 111 sama pasal 112. Ayo adik-adik yang perempuan. Nah, bagi yang akan menjawab silakan ketik kata pendidikan. Ya. Nah, jadi bukan bermaksud mengecilkan kaum laki-laki ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada adik-adik yang putri untuk bisa menjawab. Dwi Payanti, saya yakin ini pasti wanita. Dwi Payanti, nah benar, wanita kan ya? Ya. Nah, ya. Kasih Silakan waktu. Dek, apa sih perbedaan 111 dengan 112? Pertanyaan dari Kakak Febi. Untuk saksi yang pasal 111, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam golongan 1 dalam bentuk tanaman. Sedangkan dalam pasal 112, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan kedua bukan dalam bentuk tanaman.
Betul sekali, pintar ya. Ya, selamat ya, Adik Dwi Payanti. Silakan Adik ketikkan nomor teleponnya. Selamat ya. Wah, Marcel sudah langsung minum tuh. Wah. Ya, Dwi Payanti mungkin bisa menyusul Marcel minum juga ya. Jadi habis menjawab langsung minum. Ya, selamat ya, Adik Dwi Payanti. Lagi? Ada 2 lagi dari Untuk pertanyaan. untuk pertanyaan. Iya, Oh, baik. Ada yang mau bertanya? Jadi Kakak Webi memberikan kesempatan buat adik kepada 2 penanya. Jadi 2 penanya yang terkait dengan narkotika. Silakan mengajukan pertanyaan. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ketikkan kata Jembrane. Ya. Nah, woi ini aktif-aktif. Wah, ini kalau. Nah, yang pertama kami berikan kesempatan Imade Angga Artane Putra. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Jadi, ingin bertanya tentang gimana sih cara orang menghilangkan dari efek narkotika tersebut? Itu saja, Dek. Ya, cara menghilangkannya dan prosedur-prosedur apa saja yang diperlukan. Baik. Jadi Adik Angga ingin tahu nih, bukan berarti ini ya, hanya untuk mengetahui ya, mengetahui bahwa mereka yang penyalahguna narkotika ini intinya bisa sembuh nggak Kak? Kalau bisa, seperti apa sih yang dilakukan supaya mereka kemudian menjadi tidak ketergantungan lagi? Langsung jawab atau kita kasih yang kedua dulu nanya? Kalau bisa langsung. Yang kedua, ya yang kedua. Nah, yang kedua ini, mohon maaf ya kalau salah penyebutannya ya. Abenela Nagapa. Abenela Nagapa. Di mana Abenela Nagapa? Hadir, Pak. Oh, ntar kakak lihat dulu di layar ya. Nah, Ade dari mana Ade? Dari Papua, Woi, Papua mana Intan Jaya. Oh, Intan Jaya. Kakak dulu 2 tahun tuh di Merauke. Yo, Ade tahu lagu Sabang sampai Merauke toh? Tahu. Nah, kakak sudah pernah di Merauke. Kakak jaga tugu perbatasan, titik 0. Yo, Ade di Intan, bagaimana ceritanya bisa sampai ada di negara ini? Ikut beasiswa, Kak, Beasiswa dari provinsi kah atau dari kabupaten? dari kabupaten. Wah, luar biasa. Ade pro Indonesia toh? Hah? Iya toh? Iya. Oh iyalah. Ya, selamat ya Adek, ya Benela, Adek sudah. Jadi teman-teman biar tahu ya, Intan Jaya merupakan salah satu kabupaten di Papua yang sangat rentan akan apa yang namanya KKB. Dan Adek Benela, dia sudah menyatakan di depan adik-adik semua, dia pro Indonesia. Jadi terhadap mereka tentunya kita mendoakan. Ya, seperti Adek Benela banyak kok yang pro Indonesia. Adek Benela harus rajin belajar di negara. Ya, Adek Benela itu salah satu yang beruntung bisa sekolah di Bali. Yo, bosan nanti lihat Kute. Bosan lagi lihat Pelabuhan Gilimanuk sudah. Ya, yo, kakak 2 tahun di Merauke. Ya, sudah ke Asmat, Intan Jaya berani. Nanti takut kena tembak. Ya. Silakan, Adek Benela. Iya, Pertanyaan buat Kakak Bibi. Iya, silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang pasal 111 kan narkotika berupa tanaman. Terus yang kedua kan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 nomor 112 kan berupa yang bukan tanaman. Jadi di sini saya ingin bertanya apa saja contoh narkotika yang berupa bukan tanaman. Berikan contoh. Terima kasih. Yo, terima kasih Ade Benela. Jadi Ade Benela ingin tahu yang bukan tanaman itu apa sih Kak Bibi. Silakan Kak Bibi. Jadi kepada 2 adik tadi,
Angga dan Abenela selamat. Ade adalah siswa ketiga dan keempat yang kami berikan door prize. Ya, silakan nanti ketikkan ya nomor teleponnya. Nanti kami akan kirimkan seusai acara ini. Silakan Kak Iya. Bibi. Oke, bagus sekali pertanyaan dari adik-adik ya. Berarti disimak ya, berarti tadi materi yang saya bawakan. Baiklah, untuk kesempatan ini saya coba jawab dulu pertanyaan dari adik Imade Angga Artana Putra. Nah, tadi adiknya bertanya, gimana cara orang menghilangkan efek dari narkotika dan prosedur-prosedur apa yang dilakukan. Kayak gitu tadi kalau nggak salah pertanyaannya ya adik-adik ya. Baiklah saya coba sedikit menjelaskan ya. Gimana cara orang menghilangkan efek dari narkotika. Nah, sebelum kita menghilangkan efeknya, berarti yang harus adik-adik lakukan, adik-adik sebagai pelajar ya, menghindari, yang paling baik itu menghindari daripada mengobati. Mungkin ada istilah pepatah seperti yang itu yang pernah sering adik-adik dengar, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang ingin saya tanamkan kepada adik-adik. Sebelum kita tahu dulu ya, gimana cara menghilangkan efeknya. Jadi sebelum, jangan sampai adik-adik mencoba-coba seperti tadi saya selalu tekankan bahwa jangan coba-coba. Pertama mungkin gratis, lama-lama kita disuruh bayar. Jadi yang paling penting yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah itu awalnya ya. Nah tadi adik Made ingin tahu gimana kalau sudah terlanjur, ya kan apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau awalnya menghindari, tapi kalau sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik kalau sudah terlanjur terlibat dalam kasus narkotika ini, sebelum ketangkep, sebelum overdosis, sebaiknya adik-adik melaporkan diri. Jadi curhat dulu ke orang terdekat. Ini untuk pelajar ya, saya sedikit menjelaskan kalau kita sebagai pelajar apabila sudah terlanjur, curhat ke orang terdekat. Mungkin ke orang tua, atau ke Bapak Ibu Guru BP, disampaikan secara baik-baik bahwa misalnya sudah terlanjur pakai misalnya. Nah, nanti akan dari curhatan adik tersebut kita akan ambil beberapa mungkin dengan beberapa tindakan ya, yaitu adik-adik akan diarahkan untuk rehabilitasi. Nanti di tempat rehabilitasi ini ada prosedurnya. Nah, prosedurnya tentu di bagian rehab dong, mereka yang tahu. Pasti mungkin adik-adik di terapi atau gimana, karena dalam rehabilitasi tersebut, adik-adik akan diawasi oleh ahlinya dalam bidang ini, supaya adik-adik bisa terbebas dari efek narkotika ini ya, adik-adik. Nah itu, gimana cara menghilangkan efek dari narkotika. Itu ya, tapi ini kalau udah terlanjur ya, tapi sebaiknya adik-adik menghindari, jangan sampai terpengaruh atau masuk ke dalam dunia narkotika ini. Mungkin seperti itu adik Made Angga Artana Putra. Ya, karena tujuan kami seperti sekarang kami mengadakan penyuluhan ini untuk mencegah agar jangan sampai banyak generasi muda yang mencoba-coba narkotika karena sudah mengetahui efeknya, bahayanya, dan sanksi hukuman apabila terlibat dalam kasus narkotika ini. Mungkin seperti itu Adik Angga ya. Gimana? Udah cukup dimengerti sedikit ya? Lanjut lagi pertanyaan kedua yaitu dari adik Abenela Ngapa. Ngapa. Ya. Nah, tadi adik tanya bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 111 yaitu narkotika golongan 1 yang tanaman ya. Contohnya adik ingin tahu ya. Nah, terus pasal 112 narkotika bukan tanaman. Adik ingin tahu contohnya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Iya. Nah, baiklah, akan saya jelaskan sedikit tentang contoh dari narkotika yang tanaman yaitu bukan tanaman. Yang pertama 111 yang tanaman dulu.
yaitu opium, ganja, dan candu. Ya, nah, yang 112 yang bukan tanaman. Ya. Heroin, iya heroin itu. Ya itu deh adik-adik, seperti itu. Baik, ya. Jadi gitu Adik Angga. Jadi intinya kakak tadi udah memberikan ini bahwa pencegahan adalah yang utama. Ya, kita sekarang itu sama-sama mencegah. Adik-adik sekarang berapa jumlahnya ada di daftar hadirnya kakak Murah? Ya, kurang lebih ada 51 orang. Wow, ya kalian lebih banyak dari peserta SMA 1 Amlapura. 51 orang ini bisa kemudian menjadi agen bagi yang lainnya. Nah, ya, berarti sudah melakukan pencegahan. Lalu bagaimana sih? Ya, yang utama yang teman-teman dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, rajin sembahyang. Rata-rata nih yang memakai narkotika itu adalah orang-orang yang berputus asa, stres. Dah, padahal dari kecil udah diajarin sama orang tua di sekolah, tuntunan hidup kita adalah ide sang yang widiwasa, Tuhan. Jadi, dekatkan diri dengan Tuhan dan amalkan ajaran agama. Itu, ya, itu bisa menjadi benteng kita, ya. Kalau kita ingat ajaran agama, ya, supaya kita itu berbakti kepada orang tua, tentunya nanti kita akan berpikir untuk menggunakan narkotika, karena susah jadi orang tua. Nah, itulah benteng-benteng hidup. Selain itu nanti kalau memang sudah ada, silahkan laporkan ke BNN ya, dijamin karena komitmen dari Kepala BNN bahwa tidak dipidana. Itu pun adik tadi, adik Ebenil Adagapa, ya, Nona Manis dari Intan Jaya, ya, jadi contoh-contoh yang sudah diberikan. Nah, itu salah satu bentuk ya pencegahan ya. Mudah-mudahan adik jauhi narkotika, nggak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Gambar tadi menunjukkan bagaimana terjadi perubahan fisik pada adik-adik ya, perubahan fisik yang sebelumnya Kak lagi. Hanya dalam rentang tahun itu perubahan fisiknya begitu cepat. Nah, coba perhatikan sekarang wajah adik-adik. Maukah adik-adik seperti itu wajahnya dalam kurang dari 10 tahun? Adik Benela sekarang itu dia pipi itu bagus. Bagus buat dicubit, ya toh? Nah, bayangkan sebentar kalau coba pakai narkotika, nah sudah tidak punya pipi lagi, ya. Tadi ada yang lain ganteng-ganteng, cantik-cantik, ayu-ayu, bagus-bagus. Ketika adik menggunakan narkotika, pahamilah bahwa adik-adik sudah siap, kondisi fisik adik-adik mengalami penurunan semuanya. Dan tentunya itu akan mempengaruhi pola pikir adik-adik, terutama dalam belajar, bekerjanya nantinya. Ya, jadi kita sepakat ya bahwa kita jauhi narkotika, selain kita juga lindungi keluarga kita dengan yuk sampaikan ke mereka bahwa narkotika tidak baik. Gitu Kak, yang bisa saya simpulkan dari materi Kakak. Nah, sekarang baru kita materi kedua nih, ya. Nah, Kakak mau lihat dulu dong layarnya Kak, bisa dilihat Kak. Kita ada membagikan screen background. Nah, kita ingin tahu nih yang memasang screen tersebut. Ya memang ada beberapa kondisi tidak bisa terpasang, namun kami ingin. Nah, Adik Komang Esa Fana Wijayanti. Komang Esa Fana Wijayanti. Halo? Halo, Apa kabar, Dek? baik. Baik ya. Nah, walaupun jadi tersamar ya, tapi saya yakin ini bukan makhluk halus ya, Dek ya. Ya, bukan ya. Jadi terima kasih, Dek ya, sudah menggunakan screen background yang kami siapkan ya. Kakak apresiasi. Silahkan ketikkan nomor teleponnya, mendapatkan door prize. Ya, gampang kan? Nah, ya, nggak perlu nanya, nggak perlu ini. Nah, ya. Nah, kalau Pak Duyatnya, nah kebetulan
door prize-nya buat siswa, Pak. Nah, ya. Tapi terima kasih Pak atas background screen-nya. Mungkin di slide yang lain, mungkin ada lagi? Ada lagi yang menggunakan? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya. Nah, Marsha Bagia juga udah make ya. Nah, Dewa Ayu Puspa Aryani. Wah, hampir kakak close. Nah, mana dia? Itu ya. Wah, makasih deh ya atas pemakaiannya. Nah, sama seperti Komang Esa, ketikkan aja langsung nomor teleponnya. Ya, nah gampang tuh kan. Wah, kalau Marcel dia harus mikir jawaban, dapat door prize. Ya, nih Dewa Ayu dia langsung. Ya, ketikkan ya. Selamat ya, sudah 6 orang kita bagikan ya. Nah, sekarang kita belajar sih. Kita sekarang sedikit berbagi pengetahuan tentang korupsi. Korupsi itu hampir setiap hari adik-adik baca apapun, berita baik online, cetak, maupun apapun berita yang di televisi, pasti ada aja yang korupsi, ada aja yang korupsi. Indonesia ini sebenarnya korupsinya berapa banyak sih? Ya kan? Akhirnya menjadi pertanyaan, bagaimana sih masa depan Indonesia? Namun hari ini kami optimis, dengan kami bagikan materi ini, kami bisa punya harapan untuk Indonesia tuh bebas dari korupsi. Apa yang bisa dilakukan adik-adik? Ini yang akan kami sampaikan, membangun sikap anti korupsi. Tapi sampai sebelum ke sana, kita ingin tahu dulu korupsi itu apa. Nah, di layar kita udah sampaikan ya, korupsi itu dari bahasa Latin. Ya, baik bahasa Latin maupun bahasa Inggris maupun bahasa apapun, tidak ada pengertian yang menyampaikan bahwa korupsi itu berarti yang positif, negatif. Ya, busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, mencuri, memaling. Kita sepakat, korupsi itu pada prinsipnya adalah maling. Ya, kita sepakat dulu ya. Namun korupsi itu agak berbeda dengan pencurian, ya, karena yang dimaling adalah yang disebut dengan uang negara atau pelakunya adalah pejabat negara. Ya, itu bedanya korupsi. Di bawahnya ada pengertian secara hukum, ya. Ini harus saya kakak sampaikan, tapi pada intinya adik-adik pahami bahwa korupsi maknailah maling uang negara atau melibatkan aparat penyelenggara pejabat negara. Ya, ayo Kak, berikutnya. Apa sih yang menyebabkan terjadi korupsi? Nah, ini nih. Banyak ada penyebabnya. Namun, di sini kami menghadirkan 4 penyebab yang utama yang menjadi faktor orang melakukan korupsi. Yang pertama tuh, sikap tamak rakus. Ya, di dalam gambar, kakak sediakan gambar orang nih lagi makan duit. Sangkin yang namanya tuh tamak rakusnya, ya, itu belum ditelan tuh makanannya, udah ditambahin segitu banyak lagi. Itu lihat. Ya, itu penggambaran bagaimana sikap tamak atau rakus. Ini salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Ya, jadi makannya masih banyak di kulkas, ya, di kulkas masih banyak nih, tapi buru-buru nih beli lagi, ya. Nah, padahal makannya nggak segitu banyak, ya, tapi karena sikap tamak rakus, inilah salah satu faktor kenapa orang melakukan korupsi. Yang kedua adalah gaya hidup yang konsumtif, ya. Emang beli-beli salah? Enggak salah, ya kan? Sepanjang punya kemampuan. Tetapi menjadi persoalan adalah ketika memaksakan membeli sesuatu di luar kemampuannya. Satu. Yang kedua, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukannya. Contoh, adik-adik ya. Nah, adik-adik ini saya yakin komunikasi itu hal yang penting adik-adik punya. Penting adik-adik punya. Tetapi tidak perlu juga sampai satu orang bawa handphone sampai 10. Ya 10 handphone. Dagang pulsa aja maksimal 5. Ya, 1
operator ini, operator ini, operator ini. Nah, ini adik-adik 10. Nah, itu yang kakak bilang adalah salah satu contoh bahwa gaya hidup yang konsumtif, ya, membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, padahal senyatanya tidak diperlukannya. Nah, yang lebih bahaya itu adalah ketika memaksakan untuk memiliki sesuatu di luar batas kemampuannya. Nah, ini bahaya adik-adik. Ya, contoh, ya, untuk usia adik-adik, saya pikir sudah cukup beroda 2. Kalaupun beroda 4, keluarga mampu, astungkara, puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan? Tetapi persoalannya, perlukah seperti adik-adik ini kemudian harus memiliki mobil sejenis-jenis mobil yang Alphard, ya kan? Nah, akhirnya karena keinginan seperti ini meminta orang tua. Nah, orang tua saking cintaku padamu anakku, akhirnya membeli. Persoalannya di luar batas kemampuannya. Apa solusinya dengan cara membelinya? Gimana caranya? Perbuatan korupsi. Ya, dan itu salah satu faktor lain yang menyebabkan orang korupsi. Yang ketiga, moral yang enggak kuat. Ya, moral ini selalu dikaitkan dengan apa yang dikatakan dengan ajaran agama. Ya, agama saya yakini dan saya harap adik-adik juga punya keyakinan bahwa agama itu adalah benteng kehidupan kita. Ketika adik-adik jauh dari yang disebut dengan agama, maka godaan-godaan itu akan gampang masuk. Tapi ketika adik-adik amalkan pelajaran agama, apa ajaran-ajaran dari agama Hindu, agama-agama lain-lain juga, dia meyakini, pasti itu akan menjadi pelindung untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak diperbolehkan. Tadi kan kita sudah sepakat, korupsi maling. Maling itu berarti sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Apabila sudah dekat dengan agama, selalu mengamalkan agama, udah belas deh tolak. Tapi ketika moral kita tidak kuat, ya, moral ini juga terbentuk oleh keluarga ya. Keluarga juga ikut membentuk adik-adik. Nah, apabila kemudian moralnya tidak kuat seperti ini, wah, ya udah, nggak ketahuan juga, nggak ada yang lihat, udah akhirnya sekali-sekali terus-terus berlanjut-lanjut, akhirnya moralnya semakin tidak kuat sehingga terus-menerus melakukan perbuatan korup. Yang keempat, nah ini yang sengaja saya titipkan ke adik-adik, dorongan dari keluarga. Adik-adik bersyukur, adik-adik saat ini, coba perhatikan diri adik-adik, bisa menggunakan baju, bisa yang saat ini menggunakan handphone atau laptop untuk mengikuti Zoom ini, ya, berpakaian, ya, itu usaha dari orang tua dengan kemampuan yang dimiliki, dia mengupayakan agar anak-anaknya itu bisa hadir di sekolah, bisa menjadi siswa di SMA 2 negara itu sebagaimana diharapkan di sekolah seperti apa. Persoalannya adalah ketika adik-adik mendorong orang tua adik-adik, terutama yang pejabat negara, pegawai negeri sipil, untuk adik-adik bisa memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan adik-adik. Nah, ini hati-hati adik-adik. Ya, orang tua pasti akan mengupayakan. Orang tua pasti akan mengupayakan. Orang tua mana yang tidak mengupayakan apa yang diminta anak-anaknya? Ya, dia pasti akan memikirkan. Ditambah lagi sikap adik-adik yang karena tidak dipenuhi, akhirnya ngambek, ya, bete, jutek, dan sebagainya, itu akhirnya menambah tekanan buat orang tua. Tekanan itu apa? Untuk memenuhi apa yang diminta adik-adik. Tapi adik pernah enggak bahwa adik-adik sebenarnya pada saat itu mencoba mengharapkan orang tua itu melakukan segala upaya untuk bisa memiliki apa yang adik-adik inginkan. Apa? Salah satunya yang sangat rentan buat adik-adik yang orang tuanya merupakan pegawai negeri atau pejabat negara. Ya, itu melakukan perbuatan korup. Nah, adik-adik akhirnya memiliki barang itu. Tapi tahu nggak, adik-adik, itu adik-adik sudah mendorong keluarga adik-adik, orang tua adik-adik untuk melakukan perbuatan. Jadi,
penyebab yang keempat ini tolong adik-adik, ya. Salah satu kuncinya itu ada di adik-adik supaya orang lain, orang tua, keluarga kita juga tidak melakukan perbuatan korup. Syukuri apa yang ada, ya. Jangan kemudian memaksakan sesuatu yang orang tua kita sebenarnya nggak sanggup, ya. Saya sedikit cerita nih, ya. Waktu saya semester 1 kuliah ya, semester 2 kuliah. Saya kuliah di Yogyakarta. Di saat kelas, saya mengikuti pelajaran pengantar ilmu ekonomi ya. Saya tentunya jurusan hukum, pengantar ilmu ekonomi. Pada saat itu kita belajar tentang apa yang namanya kebutuhan. Dosen saya menanyakan kepada semua siswa, siapa di sini yang tidak punya handphone? Ya, gampang pertanyaannya. Nah, saya yang orangnya terbiasa dengan apa yang namanya itu apa adanya, dengan lantang saya mengangkat tangan saya. Saya, Bu, saya angkat. Tapi ternyata bumerang buat saya. Ketika guru saya mengatakan, petani saja anaknya punya handphone. Lalu orang tuamu jadi apa? Wah, di situ hati saya, sampai saya tidak mau lagi ikut kuliahnya. Nah, penolakan saya itu merupakan salah satu bentuk respon. Saya lebih baik mempertahankan memang sikap saya yang memang saya tidak ingin memaksakan orang tua saya yang kebetulan pegawai negeri untuk memberikan saya barang itu, ya, dibanding saya harus meminta orang tua saya memenuhi. Jadi saya udah, saya nggak masuk. Saya kira dapat nilai D ya. Masih bagus tuh nilai E, nilai D nggak bagus tuh, ya. Jadi saya nggak lulus mata pelajaran itu karena saya lebih memilih mempertahankan sikap saya. Nah, apa yang ingin saya ajarkan ke adik-adik? Ya, pada akhirnya pertanggungjawaban itu pada diri kita sendiri. Ya, orang lain itu bisa menilai kita seperti tadi dosen tadi. Petani saja, anaknya punya handphone, bapakmu jadi apa kalau gitu? Udah. Nah, sekarang kembali ke adik-adik. Kalau adik-adik hanya mengharapkan seperti pujian, maka adik-adik akan mendorong orang tua adik-adik. Tapi pernah nggak berpikir, gimana sih cara mereka memenuhi? Kalau memang mereka punya, pasti nggak butuh waktu lama. Mereka akan memberikan. Tapi persoalannya, kenapa ya nggak langsung diberikan? Nah, di situ deh. Adik-adik sekarang udah SMA, ayo belajar dewasa. Memikirkan. Karena pada akhirnya adik-adik juga akan berkeluarga. Ya, akan masa belajar dari sekarang. Belajar disyukuri aja apa yang ada. Ya, walaupun dengan konsekuensi yang berat ya. Kalau konsekuensi kakak waktu itu adalah mendapatkan nilai D. Terus kemudian satu kelas itu ngetawain. Ya masa bodoh aja, biarin deh. Dibanding saya harus ini. Nah, pada akhirnya ya, kakak waktu itu punya teman punya 2 handphone ya. Ya, 2 handphone kakak nggak punya. Ya, pada akhirnya hari ini realita ngatain tuh. Ya, kakak bisa duduk di sini, berbagi dengan adik-adik, menggunakan seragam berpangkat nih. Lalu bagaimana teman kakak itu? Teman kakak itu di penjara. Karena apa? Narkotika tadi. Ya, jadi jangan teman-teman berpikir yang utama adalah perhatian dari orang lain. Tapi bagaimana melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, ya, terutama terhadap ini nih, yang jadi korupsi. Salah satu faktornya adalah dorongan dari keluarga. Yuk, selanjutnya Kak Ngurah. Nah, apa sih dampaknya dari korupsi tersebut? Ya, nah ini adik mungkin nggak perhatiin tuh. Tapi yang paling utama, ya, lambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lambatnya tersebut kenapa? Investasi orang nurun, takut, ya mau investasi apa di suatu tempat, ternyata di sana banyak banget tuh pungutan liarnya, banyak banget itu kewajiban yang harus dibayarkan. Malas mending saya pergi ke Australia, mending saya ke Singapura. Akhirnya begitu. Pada akhirnya apa? Karena uang yang beredar sedikit, ya, kebutuhan banyak, akhirnya meningkatkan kemiskinan. Orang nggak mampu untuk membeli. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang seperti tidak mau beli? Ada yang mampu, mampunya karena memaksakan
memaksakan dirinya untuk melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya terjadi kesenjangan nih antara yang miskin dan yang kaya. Nah, ini bahaya. Nanti salah satu bentuk efek dari kesenjangan ini adalah perbuatan-perbuatan radikal ya. Jadi teroris itu salah satunya penyebabnya adalah ketimpangan ekonomi sosial ya antara kaya dan miskin. Akhirnya ketika yang miskin ini gampang didoktrinisasi, gampang dimasukin ya, gampang dimasukin sesuatu. Nah, makanya satu contoh nih adik Abenila. Ya, kenapa sih pertanyaan ada adik? Kenapa sih KKB ini udah Papua ini udah disayang-sayang sama negara? Nah, ketika kesenjangan tersebut terlalu dibuat besar, ya, akhirnya masuk nih doktrinisasi. Kalian itu gini. Nah, akhirnya angkat senjata tuh, angkat senjata. Nah, makanya ketika teman-teman itu sebagai sekarang SMA seperti ini, kesenjangan nih, mulai dari kesenjangan sosial ya, dihindarilah. Ya, kita tuh sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya. Apapun keadaannya, sekalipun dalam kondisi yang kurang baik secara fisik maupun secara materi, tapi pada prinsipnya yang Maha Kuasa memberikan dia kehidupan. Jadi Tuhan aja memberikan dia hidup, kok kita kemudian yang hidup ini juga yang diberi oleh Tuhan, kita mau menyakiti dia, membuli dia akan kekurangannya. Jadi kesenjangan jangan diperluas ya, ya. Pada akhirnya tingkat kebahagiaan tuh menurun, ya. Ya buat kita, aduh, mau beli berasnya susah, mau beli minyak susah, ya kan? Nah, tingkat tuh karena banyak terjadi perbuatan buruk. Kakak gambarkan di sini nih, ya, bagaimana kesenjangan tersebut ada yang duduk, ya. Jadi dia gajinya tuh dipegang. Kenapa? Karena belum habis-habis uangnya, orang bajunya aja lambangnya duit, ya kan? Nah, masih Bang. Nah, di sisi lain ada tuh yang susah. Nah, ini yang berbahaya dari perbuatan korupsi tersebut, ya. Ekonomi menjadi menurun, itulah menyebabkan kemiskinan. Silakan, Kak. Nah, bagaimana sih nanggulanginya? Ya, yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu contoh langkah-langkah preventif peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Ya, banyak cara. Ya, bisa dengan cara melaporkan, bisa dengan cara kampanye anti korupsi. Tapi yang saya harapkan ke adik-adik, apapun cara penanggulangan korupsi tersebut sesuaikan dengan kualitas atau kemampuan dari adik-adik sendiri. Kalau sekarang di tingkat SMA, yuk nggak usah muluk-muluk, nggak usah terlalu idealis, ya, nggak usah bilang apa, berantakan korupsi, nggak boleh kok boleh, tetapi akan lebih efektif ketika pembangunan anti korupsi itu dimulai dari diri sendiri. Sejak SMA ini, kan adik-adik SMA ini saya yakin pengetahuan akan uang itu lebih besar dari ketika adik-adik SMP, apalagi SD. Ya kan, nilai uang itu baru tahunya ketika SMA nih, ya, yang namanya kebutuhan, yang namanya ini. Nah, disinilah mulai dari SMA ini adik-adik, yuk kita tata diri kita supaya kedepannya itu kita dengan gampang menolak, ya. Adalah salah satu preventif. Nah, dasarnya apa? Undang-undang kejaksaan ngomong nih, kejaksaan, kami kasih kewenangan tuh, presiden kasih kewenangan, DPR. Yuk cegah adanya KKN. Nah, jadi adik-adik saat ini ada 51 siswa yang kemudian memperoleh salah satu pelaksanaan dari kewenangan kami tersebut. Kita sama-sama mencegah. Represifnya seperti apa? Tentu penegakan hukum ya. Penegakan hukum. Kemudian penegakan hukumnya apa? Hukumannya apa? Penjara, denda, uang pengganti. Uang pengganti itu apa, Kak? Uang pengganti itu adalah uang sejumlah yang dikorupsinya. Jadi dia akan dituntut balikin dong, ya. Udah gitu dipenjara, udah itu denda. Ya, banyak contoh tuh kasus kan. Wah, gitu-gitu gayanya ternyata habis itu, wah udah habis semua. Ya, sudah dipenjara, sudah nama baiknya jelek. Nah, jadi apa yang tampil adik-adik tonton di TV, lihat berita di sosial media, ataupun lihat berita di media cetak, itu harapannya itu jerah. Jadi nggak usah aduh apaan sih berita ini? Anggap aja, wah ini semakin ditunjukin ya. Nah kalau iseng apa-apa, sampaikan ke orang tua untuk mencegah kan adik-adik nggak enak nih ngajarin orang tuanya apa nggak boleh korupsi,
mah nggak boleh korupsi, ya kan? Sampaikan aja, ini kasihan ya, ini dulu padahal sering muncul ngomong di mana-mana, sekarang di penjara gitu, aduh aku nggak pingin keluarga aku seperti ini. Nah, sampaikan seperti itu kan mengingatkan orang tua kita untuk berhati-hati. Dasar hukumnya apa? Undang-Undang 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, adik-adik pun punya hak yang dilindungi undang untuk melakukan pencegahan. Dengan kehadiran kami, apa sih yang ingin kami sampaikan? Yaitu 9 nilai sikap anti korupsi. Ya, ada 9 nilai sikap anti korupsi yang ayo kita kembangkan untuk pencegahan korupsi. Yang pertama, jujur. Ya, jujur itu apa? Ya, bukan jujur kacang hijau ya, jujur ya. Jujur itu yang paling utama pencegahan dari korupsi. Paling utama. Paling utama. Ketika kejujuran, itu berarti terbiasa untuk menyampaikan hal kebenaran. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak curang. Karena apa? Jujur. Ya, makanya ada slogan, berani jujur, hebat. Sampai digituin. Ya, karena harapannya dirasa kejujuran di negara Indonesia ini udah menurun. Padahal kunci pemberantasan korupsi, ya, kunci pencegahan korupsi itu jujur. Ya, jadi adik-adik nilai ini harus ditanamkan dari sekarang. Terbiasa jujur, ya, jujur. Kan saya jujurnya itu jujur. Saya kan nggak jujur dalam hal saya itu sebenarnya pacaran, tapi saya bilangnya ke sekolah aja kak, di mana korupsinya. Nah, ketika hal ketidakjujuran seperti ini dikembangkan, adik-adik akan terbiasa untuk berbohong. Ya, memang nggak ada kaitannya, ya kan? Nggak ada kaitannya, orang nggak ada kaitannya sama uang negara, bensin saya kak. Cuma saya bilang saya ke sekolah, padahal saya ke sini. Karena kalau saya bilang ke sini, saya nggak dikasih izin orang tua saya, ya kan? Akhirnya goal tuh bisa tuh. Tapi tahulah, ketika adik-adik ini goal, adik-adik membiasakan diri untuk tidak jujur. Nah, kejujuran adalah nilai yang pertama yang harus adik-adik tanamkan. Yang kedua adalah peduli. Peduli pada prinsip adalah memiliki sikap empati. Empati menunjukkan kasih sayang kepada sesama, berpihak kepada orang lain. Apa sih hubungannya dengan anti korupsi ini, Kak? Ketika adik-adik menanamkan sikap ini dari awal, ketika nanti dunia kerja nih, apalagi kaitannya dengan apa yang disebut dengan uang negara, apa-apa, mikir nih, jadi kontraktornya adik-adik, dikasih kerjaan, bangun sekolah. Bangun sekolah berarti apa? Untuk pendidikan anak-anak. Apabila tidak punya sikap kepedulian, ya, nggak peduli, nggak punya kasih sayang sama masa depan bangsa, ya, adik-adik bisa terdorong untuk melakukan korupsi. Udah deh, dikurangin aja jendelanya. Sebenarnya disuruh buat jendela 8, saya buat 2. 6-nya udah dikorup tuh, ya kan? Nah, jendela doang tuh. Tetapi akhirnya terbiasa. Jadi dari sekarang kepedulian terhadap sesama itu tingkatin. Nggak ada kaitannya uang negara kak. Orang saya cuma ada orang susah, saya ya masa bodoh. Nah, tetapi ketika itu dikembangkan ke depan adik-adik dalam masa adik-adik nanti kerja, itu terbiasa untuk nggak peduli sama lingkungannya. Masa bodoh, yang penting aku punya, yang penting apa yang ku mau itu ada, ya kan? Nah, jadi saya nggak peduli dengan kondisi orang lain. Ini hati-hati. Sikap yang kedua adalah kepedulian. Yang ketiga mandiri, punya karakter yang kuat, ya, tidak menggantungkan keputusan pada orang lain. Itu satu contoh. Satu contoh tadi yang kakak sampaikan adalah ketika kakak di masa perkuliahan, ya, mengalami kondisi gara-gara tidak memiliki handphone, ya. Kalau kakak kemudian tidak berusaha untuk kemudian kekeh, kuat pada pendirian bahwa saya tidak mau menyusahkan orang tua saya, itu kemudian atau membebankan mereka untuk saya memiliki sesuatu yang sebenarnya saya tidak perlu amat, ya, itu pastinya akan terbiasa saya untuk melakukan korupsi. Yang akhirnya saya memilih apa? Saya nggak mau gantungkan keputusan saya hanya karena ingin dipuji
ya oleh orang lain, akhirnya saya maksakan ya. Jadi tahun-tahun kakak menjadi salah satu konsumen loyalitas dari wartel ya. Kalau dulu ada yang namanya wartel ya. Nah kakak tuh nanti bawaannya berapa, misalkan bawa uangnya cuma 30.000. Nah kalau sudah 25.000 tuh kakak udah dulu ya, udah dulu. Nah karena takut kurang. Jadi jangan sampai kurang. Walaupun nanti misalkan 28.000, 29.000, ya kembaliannya nggak dikembaliin tuh, ya kan? Tapi yang penting nggak boleh lewat. Nah itu tuh kakak tuh konsumen wartel. Yang berikutnya disiplin, ya, tertib menepati janji. Nah ini nih, ini paling deh. Dalam kehidupan sehari-hari adik, pasti setiap hari sebenarnya punya janji, punya komitmen, baik diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Ya, tadi janjian, yuk ikut jaksa masuk sekolah, nanti rambutnya dikepang 2, ya. Ternyata temennya kepang 4, ya kan? Nah, simpel sebenarnya, simpel doang gitu loh, simpel. Apa hubungannya sama korupsi? Emang simpel. Tapi ketika komitmen janji tidak terbiasa untuk dipenuhi, nah adik-adik akan terbiasa nih ke depan. Akan terbiasa tidak memenuhi apa yang menjadi komitmen adik-adik, terutama sebagai nanti pekerja, pejabat, atau swasta sekalipun yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah. Nah, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab tersebut ketika mengambil komitmen itu juga harus siap akan segala risikonya. Ya, segala risiko itu harus siap. Jangan kemudian ini dilemparkan kepada orang lain. Ya, nah ini juga harus dikembangkan. Jadi ketika tujuannya, ketika adik-adik nanti di dunia kerja, ya, adik-adik kemudian itu tidak mengembangkan sikap ini, adik-adik dengan gampangnya tuh meninggalkan yang tanggung jawabnya. Ya, pertanyaannya dari 5 yang ini, emang korupsi cuma bisa ada di negara? Enggak. Korup itu seperti saya bilang tadi, maling. Ya, di swasta pun bisa. Ya, tetapi karena ada kaitan uang negaranya, tentu penegakan hukumnya tidak secara hukum negara. Ya, nanti dia pakai pasal penggelapan, pakai pasal-pasal pencurian, ya. Jadi tetap korup itu jangan dimaknai juga secara kecil. Jadi secara besar yang penting intinya maling. Nah, dia tanggung jawab. Ya, ini 5. Yuk kita yang ke-6. Kerja keras. Ya. Kerja keras salah satu sikap yang berikutnya dari perbuatan dari sikap anti korupsi. Ya. Jadi berupaya dengan kemampuan yang ada sesuai dengan norma dan nilai-nilai, ya. Norma nilai tentunya itu ini positif ya, yang nada baik itu untuk menggapai sesuatu. Kerja keras, tidak menggantungkan dirinya, tadi sudah ada kemandirian. Nah ini setelah tidak menggantungkan, dia harus kerja keras dong. Jangan ini. Jadi mungkin saya balik ke kisah saya tadi, pada akhirnya 2 semester lagi saya bisa dapetin tuh, karena orang tua saya 2 tahun berikutnya sudah terjadi peningkatan kesejahteraannya, saya juga mampu menunjukkan nilainya bagus, karena saya punya tuh handphone, ya kan? Jadi itu hal-hal yang kemudian dibarengin dengan kerja keras, ya. Berikutnya sederhana. Nah, ini kaitannya tadi dengan sikap dengan penyebab anti korupsi ya, sederhana. Nilai sederhana wajib. Ya. Disyukuri kemudian kalau orang tua adik-adik mampu, disyukuri. Ya, tidak semua kondisi orang tua mampu seperti adik-adik. Tetapi tentunya kepekaan terhadap lingkungan sekitar itu harus kuat. Ya, harus kuat. Kuatnya seperti apa? Yuk, tidak usahlah bergaya yang berlebihan. Sederhana saja. Sederhana itu apakah salah, Pak? Kalau saya tuh, saya kan punya jam, punya anting-anting, punya ini, salah ya? Enggak salah. Ya kalau adik-adik mampu, ya itu kemampuannya. Ketika itu kemudian adik-adik bisa memperolehnya itu kemudian dengan nilai tadi, tidak apa-apa. Orang tua juga enggak melakukan korup, enggak apa. Yang menjadi masalah, ketika jamnya itu dipakai di tangan tuh sampai 4. Nah, coba bayangin, apa gunanya pakai jam 4 tuh? Ya, di tangan kanannya 2, di kirinya 2. Ya kan? Anting-anting telinganya cuma 2. Pakainya 6. Nah, ditempel lagi, tambah lagi. Nah, coba. Nah, itu kan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi, sederhana di sini dalam arti disesuaikan dengan
kemampuan sendiri dan disesuaikan dengan lingkungannya. Berani, yang ke-8, ya. Ini lebih dimaknai kepada berani untuk menolak yang tidak baik. Berani mengatakan tidak pada hal yang jahat. Ya. Ketika ini terbiasa adik-adik kembangkan dari sekarang, ketika di masa kerja nanti, ini adik-adik akan merasakan. Karena adik-adik tidak lagi menjadi orang yang sungkan untuk mengatakan tidak. Iya kan? Apalagi untuk ke depan, untuk diajak untuk melakukan perbuatan korup. Oh tidak, saya nggak mau. Dari sekarang dibangun. Ya, kaitannya kadang-kadang tuh susah. Ketika orang Indonesia ini selalu pakai ya, selalu nggak enak nih sama orang lain. Ya, tetapi persoalannya, ya, saya bilang tadi dibalik. Pada akhirnya pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri. Ya, pada akhirnya tuh ditanggung sendiri-sendiri. Jadi lebih baik katakan tidak untuk hal yang jahat daripada katakan ya untuk yang jahat, tapi pada akhirnya deritanya itu kita bisa sendiri yang merasakannya. Kalaupun bareng sama yang ngajak, tapi sendiri-sendiri. Ya, nah ini ngapain, ya kan? Jadi biasakanlah untuk katakan yang tidak untuk hal yang tidak baik, tetapi perlu diperhatikan norma, santun, ya, sampaikan dengan tata krama yang baik, ya kan? Nah itu yang harus ditanamkan. Yang berikutnya adalah adil. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya. Hak dan kewajiban itu diperhatikan. Adik-adik sekarang itu haknya apa? Kewajibannya adik-adik. Jangan berpikir hak terlebih dahulu, tapi berpikirlah kewajiban. Adik-adik sekarang menuntut banyak hal dari orang tua, tapi coba perhatikan, bukankah lebih baik ketika kewajiban yang dikejar sebanyak-banyaknya untuk adik lakukan. Ya, pada akhirnya orang tua tanpa diminta pun itu akan memberikan apa yang menjadi hak adik-adik. Ya, saya dulu waktu kecil ya. Jadi kecil saya itu juga saya di Bali ya. Jadi saya di Bali di Tabanan ya kan. Nah, orang tua saya tuh membelikan saya dan adik itu PlayStation ya, PlayStation. Tapi dibuat aturan, boleh main Sabtu sama Minggu sampai jam 12. Nah, kami diberikan hak tuh. Tapi kami harus wajib dulu tuh. Dalam 5 hari itu bukan hanya sekolah belajar, tapi punya hasil yang bagus. Jadi terkadang nih, adik saya doang yang main, saya nggak bisa dapat hak untuk main. Karena apa? Saya nggak bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban saya. Kemudian apa yang menjadi yang saya rasakan saat ini, saya terbiasa mengejar apa yang namanya kewajiban terlebih dahulu. Jangan hak dulu dipikirnya adik-adik. Ini kan hakku sebagai sekolah, orang tua harus belikan aku semua kebutuhan. Setiap bulan belikan sepatu baru, ya kan? Nah, itu enggak salah. Enggak salah ketika keluarga mampu, tetapi kemudian coba kembalikan. Apakah kewajiban adik-adik sudah dilakukan? Misalkan prestasi adik-adik. Ya, itu yang harus dikembangkan. Ini adalah 9 nilai sikap anti korupsi. Yuk kita ke slide terakhir. Nah, ini slide terakhir yang nggak kerasa ya, mudah-mudahan. Saya ingin tekankan ke adik-adik ya. Saya yakin orang tua manapun hari ini pasti ketika ditanya, dia pasti nggak pingin anak-anaknya jadi koruptor. Ya, pasti. Nggak pingin anak-anaknya jadi maling. Nggak pingin anak-anaknya curi. Lebih baik ngomong. Pasti begitu. Karena pada prinsipnya dia nggak pingin anak-anaknya itu terbiasa untuk melakukan hal yang jahat. Salah satu adalah melakukan korupsi. Ya, mungkin saat ini adik-adik masih bingung. Saya kan masih sekolah. Tetapi ketika nilai-nilai ini sudah bisa dikembangkan dari sekarang, adik terbiasa akan pola-pola sikap anti korupsi. Ke depan nih, percaya sama saya. Ya, 5 tahun, 6 tahun lagi atau pada saat udah kerja nih, ingat deh, jaksa masuk sekolah hari ini. Ini nih karena waktu itu tuh saya sudah bertekad untuk jujur dengan nilai-nilai lainnya. Akhirnya saya nggak takut untuk katakan tidak pada korupsi. Itu lebih baik adik-adik lakukan, kembangkan hari ini, dibanding adik-adik itu kemudian harus turun ke jalan, demonstrasi, komentar apapun di sosial media, ya kan? Apapun itu, ya kan? Lebih baik kita bangun dari nilai-nilai kita sendiri. Bukan berarti adik-adik tidak boleh melaporkan, tidak.
Tapi lebih baik kita kembangkan. Yuk dikembangin dulu, nanti ngasih tahu keluarga, ayah, ibu, kakak, ya tentang pengetahuan ini. Harapannya, yuk kita pingin adik-adik menjadi generasi penerus yang bisa membuat Indonesia bersih dari apa yang namanya korupsi. Nah, seperti itu. Wah, udah selesai nih. Jangan-jangan udah pada tidur nih Kak Ngurah. Soalnya kok kayaknya masih ada nggak mereka? Oh masih ya? Waduh, saya pikir udah pada tidur. Ya, saya ngomong sendiri. Gimana adik-adik? Masih masih ini ya? Masih adem ya? Ayu Nova. Ngantuk? Enggak ya? Ya, soalnya karena virtual jadi nggak ada suara adik-adik. Jadi kakak serasa ngomong ada nggak orangnya ya sebenarnya dari tadi, ya kan? Tapi cuma sabar sama positive thinking doang gitu. Yakin nih, ntar kalau tunjukin layar melek semua mereka. Nah, Yunova perwakilan nih yang nunjukin kalau adik-adik masih melek. Nah, ya kakak masih punya 4 lagi door prize ya. Jadi Pak Dwiatnya saya jebol. Tadinya mau 8 Pak, jadinya 10 Pak. Ya, bol nih. Ya, ini karena luar biasa SMA 2 negara nih, wah luar biasa. Saya salut. Ya, jadi kesempatan pertama, ya tentunya saya lebih baik memberikan kesempatan buat teman-teman. Kalau ada yang mau berdiskusi, bercerita, bertanya, ya tentang materi tentang ini. Nah, kemarin tuh ada di Karang Amlapura nanyain tentang restoratif justice. Nah, boleh. Terus nanya jaksa itu apa? Nggak apa-apa, ya. Mungkin artinya pingin tahu lebih dalam dan syukur-syukur materi udah jelas. Adik-adik, saya titip banget 9 nilai sikap ini ayo dibangun dari sekarang. Adik-adik yang tergabung di OSIS, ya silakan kampanyekan 9 sikap anti korupsi ini. Ya, dari hal kecil, adik-adik dari OSIS di sekolah adik-adik kembangkan, yuk amalkan. Kalau perlu dibuat menjadi suatu slogan, sebuah biasakan. SMA 2 negara jujur, kami anak-anak jujur, kami anak dikembangkan. Ya, dengan harapan kemudian itu terbiasa kalian lakukan. Besar harapan kita 9 nilai sikap ini mampu diamalkan di masa usia adik-adik, paling tidak ada 51 anak yang dengan mengamalkan 9 ini memastikan dirinya bahwa saya tidak korupsi. Ya, jadi 9 diamalkan. Nah, silakan yang mau bertanya, tolong ketikkan kata apa nih? Kata kejaksaan, kata Kak Ngurah. Yang mau bertanya, silakan ketikkan kata kejaksaan pada kolom chat. Yuk, sambil menunggu yang masuk udah pertama, Krisna Jiwani. Wah, ternyata yang di layar sudut di atas. Selamat pagi menjelang siang, Dek. Selamat pagi menjelang siang, Kak. Ya, luar biasa. Nah, mau ditanyakan kepada kakak? Iya, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan, yaitu tentang korupsi. Tadi sudah disebutkan bahwa masyarakat ini mempunyai hak dan juga kewajiban untuk membantu dalam tindakan preventif dan juga pemberantasan untuk menanggulangi korupsi. Tadi sudah juga disebutkan tindakan preventif apa saja yang bisa kita lakukan, misalnya dengan menanamkan 9 nilai sikap anti korupsi dalam diri dan juga hal-hal lainnya. Tapi di sini saya penasaran dengan tindakan apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat, terutama sebagai pelajar dalam pemberantasan korupsi ini. Terima kasih. Baik, ya saya jawab dulu ya. Nah, kalau dalam lingkup sekolah, ya, kami pernah dulu punya program yang namanya kantin kejujuran. Ya, kantin kejujuran. Kami bangun di sekolah. Apa sih kantin kejujuran? Segala transaksi itu sendiri. Ya, sendiri.
Di situ cuma dikasih harga tuh. Lemper 2.000. Ini 4.000. Ya. Nah, salah satu bentuk pencegahan atau belajar memberantas korupsi. Jadi berantas itu jangan diartikan terus kepada di penjara orang ya. Pemberantasan itu seperti kantin kejujuran itu salah satu contoh. Nah, di situ disebut kantin kejujuran. Bagaimana orang itu bisa jujur? Dia belanja berapa, kembalinya berapa. Nah, tapi ya banyak yang akhirnya bertahan cuma sebentar Pak duitnya. Karena ternyata akhirnya ya emang itulah yang tampil. Ternyata banyak dari kita yang kemudian tidak jujur. Sebenarnya kantin itu bukan buat bisnis, kantin kejujuran, tapi untuk mengukur kejujuran di sekolah itu. Itu bisa dilakuin, Adik Krisna, ya, membentuk seperti kantin kejujuran seperti itu. Tetapi satu hal, untuk mengetahui tingkat kejujuran di sekolah. Ya, yang pertama. Kedua, apa lagi sih yang bisa dilakukan oleh pelajar dia di sekolah? Yuk kampanyekan. Adik-adik pasti punya yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, tidak perlu ada narasumber, tetapi dengan membangun sikap anti korupsi ini mengenalkan kepada mereka, itu adik-adik itu sudah melakukan pencegahan, sudah melakukan pemberantasan. Yuk amalkan, ya. Apalagi kalau nanti bisa dibuat nih setiap hari Senin upacara apel disebut nih, jujur, tidak berbohong, tidak ini, peduli, kepekaan terhadap sesama. Nah, itu salah satu bentuk pencegahan dari moral, meningkatkan moral. Apa lagi sih yang bisa dilakukan oleh pelajar di masa usia pelajar tersebut ya? Saya lebih memilih langkah-langkah yang bersifat sesuai dengan usia adik-adik ya. Tentunya melakukan meningkatkan pengetahuan ya. Ayo OSIS yang ada di tempat yang lagi ada di Zoom ini, yuk buat kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran kita akan korupsi supaya tidak korupsi. Yuk buat kegiatan apa yang bisa kita kreasi nih, kita pingin ngukur nih, ya kan? Misalkan buat drama, buat ini. Nah, itu langkah-langkah. Kemudian di rumah seperti apa tentunya yang membagikan ya pengetahuan tersebut. Jadi saya kurang sepakat apabila adik-adik di usia adik-adik itu harus seperti turun ke jalan, demonstrasi. Ya. Jadi saya kurang tahu Pak Dwi-nya tahu atau enggak, di tahun 2000 Pak, saya anak SMA 2 Negeri Tabanan Bali Pak ya. Saya enggak tahu apa-apa Pak. Yang jelas OSIS waktu itu ngajak, "Oh, jangan belajar, keluar semua ke lapangan. Kita mau demo." Wah, sebagai anak Pak, yang namanya enggak belajar tuh seneng Pak ya, Pak Dwi ya. Woi, guru di dalam tuh kami keluar Pak. Yang namanya, udah banyak dukungan tuh, semua siswa SMA 2 Tabanan kelas 1 sampai kelas 3, di lapangan semua Pak. Guru di dalam tuh enggak kami pedulin, kami senang dong. Habis itu, ayo kita ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Ikut jalan. Sampai sana ternyata kepala sekolah kami Pak, kami demo. Kami demonstrasi nih, kami tuduhkan ini. Saya nggak ngerti Pak, saya jujur. Saya karena merasa saya tidak mampu menjadi OSIS, saya nggak mau. Jadi saya nggak ngerti. Yang saya tahu cuma hari ini nggak belajar. Ya, dan itu seminggu kami nggak belajar. Jadi kayak mogok sekolah gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sebenarnya tidak baik. Ya, saya sampaikan ke adik-adik. Itu adalah model-model yang tidak baik untuk dikembangkan bagaimana apabila adik-adik menduga ada sesuatu sekolah. Ya, saya tidak ingin sekali. Lebih baik ya punya forum OSIS, punya forum itu yang dikomunikasikan. Jadi bukan dengan cara turun ke jalan ya Adik Krisna ya. Ya, lebih baik dengan langkah-langkah yang meningkatkan pengetahuan. Buat lomba puisi tentang pemberantasan korupsi. Ya, OSIS siapkan, kalau kurang, yuk Pak Duyatnya, Pak ini kurang Pak, kami mau ngasih buat acara ini. Nah, lebih baik tuh, ya kan? Jadi bisa tuh akhirnya SMA 2 Negeri Negara
SMA Negeri 2 Negara bisa netapin diri, kami sekolah anti korupsi. Oh, karena apa? Kegiatannya dalam rangka anti korupsi semua. Mungkin seperti itu Adik Krisna, yang bisa kakak bagikan ya, salah satu contoh hal yang dalam rangka pemberantasan ya. Jadi enggak dengan cara yang kekerasan atau tidak dengan cara yang di luar kemampuan dari adik-adik. Ya, gitu Adik Krisna? Bisa dimengerti? Di-unmute dulu. Oh iya, bisa, terima kasih Kak. Ya, tolong ketikkan ya nomor teleponnya ya. Selamat ya, dapatkan door prize dari Kejaksaan Tinggi Bali. Yuk, siapa lagi Kak Ngurah? Ada Dimas Prasetyo. Ya, baik. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Ya, di sini saya ingin bertanya, mengapa di Indonesia itu masih ada saja oknum yang melakukan tindakan korupsi? Apakah hukum di Indonesia itu masih ringan? Terima kasih. Ya, benar. Apa yang Adik sampaikan itu realita ya. Realita yang kita nggak bisa tolak bahwa hari ini, bahwa seperti kakak bilang tadi, setiap hari pemberitaan pasti ada tentang korupsi. Nah, hukumnya seperti apa sih? Hukumnya itu emang kurang tegas. Bagi kakak ya, yang udah tahu peraturannya, itu sebenarnya hukumnya kuat kok. Hukumnya kuat. Penegakannya pun, itu kemudian kan harus melihat sejauh mana kemudian efeknya kepada penjaraan. Jadi tiga tujuan hukum itu ya. Ini dahulu ini mudah-mudahan ada yang jadi gerak nih mau belajar hukum. Satu, kemanfaatan. Hukum itu harus mampu bermanfaat. Seperti penegakan seperti apa? Menekan korupsi. Ya. Yang kedua, menjarakan orang. Yang kedua, menjarakan pelakunya. Yang kedua, memberikan keadilan. Ya, keadilan itu dihukum apa? Hak dan kewajiban. Apabila dia kemudian melakukan korup, ya dia harus tanggung jawab. Yang ketiga, kepastian hukum. Memberikan rasa tenang, nyaman bagi masyarakat. Ketika Adik Dimas tadi mengatakan, ini adalah realita bahwa masyarakat menanyakan tentang kepastian hukumnya. Nah, persoalannya, apakah kemudian persoalannya hanya di penegakan hukum? Nah, persoalannya adalah salah satu banyak hal, ya, penegakan hukum salah satu, ya. Jadi karena di masyarakat tuh merasa kok masih tebang pilih, mungkin ada anggapan seperti itu, ya. Kok rasanya lambat, kok ada ini. Tapi ada faktor lain yang membuat akhirnya, yaitu salah satunya pencegahan kita yang juga kurang kita lakukan secara masif. Pencegahan tersebut apa? Pencegahan tersebut mengingatkan kembali bahwa kita harus mensyukuri apa yang ada. Kita harus peduli terhadap orang lain. Nah, akibat nilai-nilai sikap anti korupsi ini yang kemudian tidak dimiliki oleh para sekarang nih, para-paranya pelaku korupsi, inilah yang kemudian itu mendorong mereka selama ini melakukan perbuatan korup. Mereka merasa tidak perlu kerja keras, yang penting ada, orang butuh saya, ya udah kalau saya punya kewenangan, ya kan? Saya punya kewenangan, saya punya kekuasaan, kemudian orang butuh saya, kemudian ya udah serahin sejumlah uang, contoh seperti itu. Akhirnya dia apa? Dia tidak perlu bekerja keras untuk memenuhinya. Nah, itulah juga menjadi penyebab 9 nilai sikap ini yang tidak ada dimiliki. Ya, makanya adik-adik hari ini ditanamkan dari awal nih. Ditanamkan dari awal supaya jangan seperti generasi saat ini yang 9 nilai sikap ini tidak ada dimilikinya. Lalu apa lagi sih yang menjadi penyebab? Kita, kalau saya bilang budaya, enggak juga ya. Ya, karena budaya korupsi itu bukan budaya. Budaya itu selalu berbicara yang baik. Ya, tetapi kebiasaan. Ya. Kita adalah bangsa timur, kalau dibanding negara luar ya. Bangsa timur itu selalu menyanjung yang namanya ucapan terima kasih. Ya, kalau dikasih uang, kamu bilang makasih ya. Kasih makan, makasih ya. Artinya, kita dibiasakan dengan budaya, kebiasaan di budaya timur, itu kemudian untuk memberikan suatu respon dari pemberian tersebut. Persoalannya, ya, sebenarnya perlu nggak merespon? Masa nggak ngucapin makasih? Bagus,
kalau makasih. Repotnya nih, kalau nggak diucapin makasih kok baper. Ih, gimana sih? Udah dibantu kok nggak ngucapin makasih. Nah, ini yang repot. Ya kan? Simpel kok. Ketika ini dibiasakan, kita baper. Udah dibantuin, bukannya ngucapin makasih. Ini akan berpola nih adik-adik. Ketika adik-adik itu menerima sesuatu dari orang, adik-adik akan terpola untuk apa yang namanya membalas pemberian itu. Persoalannya kita mampu nggak memberikan balasan itu. Ya, contoh. Kemarin saya juga ngasih contoh nih. Di Bali itu punya kebiasaan yang baik. Namanya ngejot ya, ngejot Pak ya. Menjelang hari raya. Itu ngejot ya ke tetangga. Ya, sebagai bentuk ucapan syukur. Ya, saya sering menerima dari tetangga ya. Kalau mau galungan itu saya nerima. Persoalannya adalah ketika saya memikirkan bahwa itu menjadi kewajiban saya untuk membalas ngejot tersebut dalam kondisi saya sebenarnya tidak mampu. Ya, dalam kondisi saya tidak mampu, saya gak enak nih. Kemarin saya dikasihin tape banyak, enak. Dikasih jajah uli, ya kan. Masak saya nggak ngebales nih, gitu kan. Padahal saya nggak mampu. Saya lagi nggak mampu nih untuk melakukan itu. Akhirnya dorong saya dong untuk melakukan perbuatan korup supaya saya bisa memenuhi ke ininya. Nah, kalau nggak dilakuin, saya tuh bingung. Tetangga saya ntar baper nggak ya? Itu Pak Luga itu kurang ajar ya dia. Kita ngejot dia, masa di hari raya dia nggak gituin kita. Nah, repot lagi kan. Ya kan? Jadi sikap-sikap kita ini akhirnya menjadi sebuah hal yang mendorong. Ya, contoh, kemarin hari raya nggak usah open house. Dalam perjalanannya naik nih jabatan ayahnya, jabatan ibunya, naik nih. Terus jadi pikiran gini, wah nggak enak nggak open house. Sekarang kita sudah ini. Nah, akhirnya memaksakan diri nih. Memaksakan diri. Orang yang datang, yang punya kepentingan nggak enak dong. Kalau nggak ngebawain sesuatu. Makanya Dede kalau ingat, ya pasti ingat deh. Dilarang bawa parcel. Itu tuh karena apa? Ternyata lewat parcel pun, itu adalah salah satu cara orang untuk kemudian mempengaruhi apa yang menjadi kewenangannya. Ya, dihitung tuh. Oh, ngasih permen Pox 6 di dalam kotaknya. Nah, kan permen Pox doang gara-gara permen Pox gitu. Diingat-ingat gitu. Nah, ketika kita nggak membalas, ini menjadi repot. Jadi orang lain pun ikut mendorong. Itu yang saya bilang baper. Orang lain ini jadi baper ketika kita nggak melakukan hal yang itu. Padahal ketika adik-adik itu memberikan, cobalah dengan ikhlas. Ya, persoalan kemudian. Jadi anggap terima kasih itu merupakan bonus ucapan terima kasih. Kamu nggak bilang makasih, nggak apa-apa. Saya tahu yang Maha Kuasa melihat saya memberikan. Tapi kalau kamu ngucapin makasih, itu merupakan bonus. Tanpa kamu ngucapin makasih nggak apa-apa. Ketika ini mampu dikembangkan, percaya deh, ke depan adik-adik nggak baper ketika orang tidak melakukan hal serupa. Karena ketika adik-adik baper, sampai yang namanya mengatai dia, itu mendorong dia dong untuk melakukan perbuatan yang di luar kemampuannya. Nah, adik-adik kalau pernah ngadiri undangan ulang tahun budaya barat ya, budaya barat. Karena kakak udah berapa kali ngadirin. Pertama kali nih yang kagok. Kenapa kagok? Karena ternyata yang datang ke undangan, ya, yang datang ke undangan itulah yang membawa makanan dan minuman. Yang ulang tahun itu nggak nyiapin apa-apa. Jadi yang datang itu bawa. Kebayang dong saya nggak bawa apa-apa, ya kan? Akhirnya cuma makan punyanya yang orang bawa. Ternyata itulah mereka. Jadi budaya mereka itu orang yang bersuka cita itulah yang membawa makanan ke ini. Jadi orang akhirnya nggak terbeban nih. Nah ini bingung nih. Ketika mau Sweet 17 nih, Krisna Jiwani, Rana Oktaviani, Abenila Nagapa, Dipayanti, mau Sweet 17 nih, tuh nggak enak nih. Kalau nggak ada balon-balon banyak, ya kan? Nggak mau yang sederhana, ya kan? Ya kan? Nah ini akhirnya mendorong orang tua kemudian untuk melakukan waduh.
Itu yang saya bilang tadi, dorongan dari keluarga. Padahal kalau di budaya barat, kamu datang, kamu bawa makanan, kamu bawa minuman, bagi di sini, kita sama-sama makan. Nah, itu tuh. Jadi eh, realita memang itu budaya ya, budaya kebiasaan. Ya tentunya harus dimaknai dengan sikap yang baik, menilainya. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa menekan tingkat korupsi. Ya, mudah-mudahan kami pun di aparat penegak hukum, kami juga mampu menjawab kegelisahan adik Dimas Prasetyo ya. Jangan-jangan nih penegakan hukumnya nih yang ini. Nah, kita sama-sama melihat, kita sama juga nanti sama-sama adik pun di luar juga jangan tidak peduli dengan pemberantasan, tapi mulai dari diri sendiri akan 9 nilai sikap. Begitu adik Dimas? Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, ketikkan ya, nanti nomor teleponnya adalah nomor ke-8. Nah, apa ada lagi? Kalau enggak, saya mau nanya nih. Enggak ada ya? Nah, saya mau nanya nih. Bagi yang bisa jawab ya, bagi yang bisa jawab, gini deh, yang bisa ini ketikkan kata SMA 2 negara deh. SMA 2 negeri negara, SMA N 2 negara ya. Nah, apa sih moto dari SMA 2 negara? Moto semboyan dari SMA Negeri 2 negara. Saya ingin tahu motonya apa. Yuk, yang bisa semboyan ya. Apa biasanya namanya Kak Merah? Moto ya, moto. Jadi setiap sekolah punya moto. Ada? Waduh, yang pusing Pak Duyatnya nih. Aduh, siswa aku nggak ada yang ini nih. Aduh, mulai besok masukkan materi moto. 2 jam pelajaran moto aja. Yuk, adik-adik. Ayo, saya ingin tahu nih motonya. Nanti kalau Pak Duyatnya yang jawab, dilema saya. Karena anggarannya buat siswa, Pak, sekolah. Ada nggak adik-adik yang bisa jawab? Nah, luar biasa. Gia Pramita. Adik Gia jadi perwakilan. Nah, halo. Baik, moto dari SMA 2 Negeri 2 Negara adalah Sanatana Dharma. Apa itu pengertiannya? Yang berarti adalah jalan abadi atau kebenaran Dharma sejati yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang tahu jawaban benernya Pak Duyatnya. Silakan Pak. Bener nggak Pak? Saya nggak tahu nih bener nggaknya. Iya. Nah, jawabannya ya benar juga, tapi simpelnya adalah belajar sepanjang hayat gitu. Sanatana Dharma, belajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat Pak ya, berarti nggak pernah berhenti untuk menimba ilmu Pak ya. Betul. Sanatana Dharma di semua kostum baik yang putih abu-abu maupun olahraga itu ada tulisan Sanatana Dharma. Belajar sepanjang hayat. Ya, Sanatana Dharma. Woi, luar biasa Pak, luar biasa. Ya, baik. Kalau ini adik ya, udah benar boleh dikasih pulsa Pak? Boleh. Boleh, luar biasa. Terlalu luas artinya. Ya, silakan adik ya, ketikkan ya nomor teleponnya. Nah, ada satu lagi nih, ya. Satu lagi. Kalau saya nanya nggak susah deh adik ya. Ya, saya cuma tanya. Nah, pertanyaan saya nih. Ya, kalau yang bisa ngetikkan, tolong ketikkan kata anti korupsi. Ya, anti korupsi. Ya. Pertanyaan saya agak susah sih yang berikutnya ini sih. Agak berat dikit ya, jadi nggak apa-apa lah. Soal terakhir soalnya. Siapakah nama kepala sekolah SMA 2 negara? Ayo.
Ayo. Waduh. Agus Andika, aduh engkau menyelamatkan wajah Pak Duyatnya. Mana? Siapa tadi? Agus Andika. Dek. Mana Dek wajahnya Dek? Nah, aduh kamera. Nah, luar biasa. Siapa nama kepala sekolahnya Dek? Iwayan Sudiarta, SPD. Hei, betul nggak Pak Dwi? Betul sekali. Betul sekali. Ya, dengan sudah dijawabnya pertanyaan tersulit dari 9 pertanyaan lain ini oleh Agus Andika, berarti bandarnya sudah habis Pak, cak bandar nih ya. Sudah habis ya 10 voucher untuk adik-adik, tolong diketikkan nantinya, nanti kami akan berikan seusai acara kegiatan nih. Harapan kita adik-adik, apa yang kami berikan bisa bermanfaat buat pengembangan diri adik-adik, pengetahuan adik-adik, dan lanjutkan pengetahuan ini kepada lingkungan sekitar. Ya, di sini juga ada Pak Duyatnya, saya lihat ada beberapa guru lain. Silakan dibuat program-program OSIS. Ayo, saya yakin guru-guru di sini ingin sekolah ini kemudian semakin baik. Ya, punya moto yang belajar sampai hayat ya gitu ya. Itu kemudian bisa membuat jadi yang kreatif. Yuk inovatif ya. Ini ada materi nih anti korupsi. Yuk kita buat yang inovatif ya. Diskusikan dengan BK, dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Tentunya kita yakin materi ini akan bisa dinikmati oleh semua siswa. Nah, sebelum saya berikan kesempatan ke Pak Duyatnya untuk kemudian menutup kegiatan ini, nah kami punya sosial media yaitu di Instagram kejaksaan ya _tinggi_Bali ya, ada juga layanan Facebook, ada juga Twitter, ada juga website. Dan kegiatan kita ini yaitu Jaksa Masuk Sekolah di SMA 2 Negeri Negara ini sore ini juga kita akan naikkan menjadi konten kegiatan. Ya, silakan adik-adik bisa mendukung pemberitaan kita dengan memberikan like kepada konten terkait kita ini. Tujuannya apa? Agar semakin viral kegiatannya. Menunjukkan kepada dunia maya. Maya, kalau kami sudah nerima materi tentang anti narkotika dan korupsi. Ya, jadi silakan adik-adik bisa nanti memberikan like, memberikan komen, silakan. Ya, yang jelas ini adalah sebuah bentuk layanan publikasi kinerja kami. Nah, kurang lebih Kakak Febi dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya segala kekurangan kami dalam tutur kata maupun sikap dalam menyapa adik-adik, dalam menyapa Bapak Duyatnya dan jajaran dalam Zoom ini, ya semoga kami dibukakan pintu maaf dan biarkan Yang Maha Kuasa mengajarkan kami untuk semakin sempurna dalam memberikan pelayanan. Seperti itu, akhir kata kesempatan kami berikan kepada Pak Duyatnya sebagai Wakil Kepala Sekolah untuk bisa menutup kegiatan ini. Silakan Bapak Dwi. Om Swastiastu. Ya, selamat siang untuk kita semua. Ya, terima kasih dari Kejaksaan Tinggi Bali yang sudah memberikan sosialisasi masalah narkoba dan anti korupsi tadi untuk anak-anak kita. Nah, tentunya sangat-sangat berguna bagi kami yang notabene-nya adalah sebagai pengajar. Nah, karena tidak hanya bisa kita belajar di kelas saja, tetapi sosialisasi seperti ini sangat-sangat kami perlukan. Memang ya setiap tahunnya paling tidak di waktu MPLS itu kita selalu mengadakan sosialisasi seperti ini. Baik yang dibawakan oleh narasumber yang dari kabupaten, dari pihak Dinas Kesehatan maupun dari Bapak Ibu guru, dan juga ada beberapa anak yang memang ada di sekolah kita itu ikut di forum anak daerah. Jadi forum anak daerah untuk di Kabupaten Jemberana itulah yang kami berdayakan sebagai tutor sebaya
untuk memberikan arahan, kadang-kadang memberikan ya ceramah atau orasi di depan anak-anak kita, karena kita sebelum pandemi itu kita setiap hari, setiap pagi itu kumpul di lapangan, Pak. Jadi ada sesi sekitar 20 menit itu adalah arahan. Nah, arahan itu tidak hanya monoton dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, tapi juga dari anak-anak. Itu belajar untuk literasi. Itu yang sudah kami terapkan di SMA Negeri 2 Negara. Ya cuma karena pandemi seperti ini kita tidak bisa mengadakan hal yang real tatap muka seperti itu, tapi dengan virtual seperti ini ya astungkar lah bisa juga berjalan. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ini ulah tingkah anak-anak kami, inilah ulah tingkah anak-anak muda ya Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya, yang tentu Bapak sama Ibu ya pernah mengalami itu bagaimana masa-masa SMA itu. Ya. Sekali lagi sama guru BK, Pak, benar, Pak. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Nah, dan kami tunggu untuk kerjasama selanjutnya. Mudah-mudahan sekolah kami juga bisa terpilih dalam hal-hal yang berbeda tentunya dalam acara mungkin cerdas cermat atau apa yang kami siap mendukung. Sekian Pak, terima kasih Om. Luar biasa. Terima kasih Pak Dwi ya. Nah, sebagai akhir ayo kita foto bareng ya, foto bareng secara virtual ya. Pokoknya gaya segokil-gokilnya ya. Ya, gokil-gokil karena nanti muncul tuh di IG, nanti kami tayangin semua nih ya. Segokil-gokilnya sarang hiu ya boleh, sarang burung ya boleh, sarang buaya ya boleh, silakan ya. Segokil-gokilnya ya, wajahnya pada diliatin tuh supaya bisa nanti ini. Saya gokil-gokilnya ya. Nanti aba-aba dari saya ya. Berapa layar, Kak? 2 layar ya. Ya, kita mulai dari layar pertama ya. Pak Dwi ada terus ya? Sama saya ya. Oke ya. Yuk, aba-aba ya. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, layar kedua. Kita ke layar kedua. Nah, saya lihat si pramuka ada di sini, Agus Andika. Hah? Ratna Oktaviani. Wah, weh, keren gayanya. Lagi ulang. Bagus kan? Keren tuh keren. Nah, ya. Kalau saya sama Kak Baby gimana ya? Gini ya. Nggak lucu ya. Ya, sarang yo ya. 3, 2, 1. Oke. Makasih ya adik-adik ya atas perhatian adik-adik. Ingat prokes, ingat ini kita bersama-sama hadapi pandemi ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Terima kasih banyak. Siap, Biji.